Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sebelumnya saya minta maaf kawan, kemarin ada masalah teknis, videonya tak ada penjelasan suara. Seperti diketahui kemarin pada matchday pertama babak semifinal kawan, Ian Nepo unggul atas Carlsen, Anish Giri unggul atas Wesley So. Dan hasil pada matchday kedua tadi malam mematahkan prediksi para penggemar Magnus Carlsen dan Wesley So. Keduanya kembali tumbang kawan. Ironisnya, Carlsen sempat bounce back pada permainan rapid, tapi pada permainan tiebreak, permainan bridge 5 menit, Nepo berhasil menumbangkan Magnus Carlsen kembali. Sedangkan Wesley So sangat disayangkan 3 game bermain remis, dan pada game keempat melakukan blunder besar yang langsung membuat dia menyerah di langkah ke-27 pada Anish Giri. Dan babak final pun mempertemukan Ian Nepo versus Anish Giri. Yang akan kita ulas ini kawan adalah gamenya Magnus Carlsen versus Ian Nepo pada game kedua tadi malam. Dan kita langsung ke atas papan. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan pion D4, dibalas kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan pion D5, Queen's Gambit decline atau gambit menteri ditolak di atas papan. Pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh pion, sekarang gajah G5 dibalas gajah hitam B4. Saling memberikan pin-pinan tapi hitam memberikan absolute pin pada raja putih. Magnus Carlsen melanjutkan dengan menteri A4 skak dengan tempo mengancam gajah petak gelap hitam. Ditutup oleh kuda C6 sekaligus mempertahankan posisi gajahnya. Sekarang pion E3 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah sekaligus memperkuat posisi pion D4-nya. Ian Nepo melanjutkan dengan pion H6 mengancam gajah. Di sini Magnus Carlsen memutuskan bertukar perwira. Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan kuda ke E2. Ian Nepo melakukan rokade pendek dan pion A3 mengancam gajah. Ian Nepo pun di sini melakukan pertukaran perwira, gajah pukul kuda dipukul balik oleh kuda mengancam pion pusat hitam. Di pick up oleh kuda di E7, sekarang gajah berkembang ke E2 mempersiapkan rajanya untuk segera rokade. Ian Nepo memperkuat pion pusatnya dengan pion C6 agar kudanya nanti kawan bisa bebas bergerak. Dan Magnus Carlsen pun melakukan rokade pendek. Kuda lompat ke F5. Pion B4 lanjut Magnus Carlsen mencoba bermain di sayap menteri, dan pastinya di langkah berikutnya pion ini akan tetap didorong maju ke depan untuk merusak bangunan pion hitam ini. Ian Nepo tidak memperdulikan permainan di sayap menteri, dia mencoba dengan kuda ke H4 memberikan tekanan pada pion G2 dan raja bergeser ke H1. Ini untuk memberikan kesempatan bagi betengnya untuk ke peta atau ke lajur G jika dibutuhkan di beberapa langkah berikutnya. Ian Nepo menggeser menteri ke G6 mencoba memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion G2, diantisipasi dengan pion G3. Kuda lompat ke F5, sekarang pion B5. Magnus Carlsen ingin merusak struktur pion hitam kawan tapi tidak dihiraukan oleh Ian Nepo. Ian memainkan pion H5, juga ingin merusak struktur bangunan pion putih di sayap raja. Magnus Carlsen melanjutkan pion B pukul pion C6. Dipukul balik oleh pion, sekarang beteng F digeser ke G1. Magnus Carlsen melihat pergerakan pion hitam di lajur H ini yang mungkin akan didorong maju ke depan. Oleh karena itu dia menempatkan betengnya satu lajur dengan menteri serta raja hitam ini, agar nantinya bila pion ini didorong maka akan memberikan tempo langsung menyerang menteri hitam. Tapi Ian Nepo tetap mendorong pionnya kawan. Di sini Ian Nepo melakukan pengorbanan pion. Pion pukul pion open serangan pada menteri hitam, menteri bergeser ke F6, dan sekarang pion H5. Ian Nepo sudah kalah satu pion kawan di posisi atau di langkah ke-21 ini. Tapi Ian Nepo kembali melakukan pengorbanan dengan pion C5. Jika kawan-kawan menganalisanya menggunakan engine akan mengatakan langkah ini adalah langkah blunder dari Ian Nepo. Magnus Carlsen tidak pukul pion C kawan, memilih pukul pion D dengan tempo mengancam menteri. Dibalas oleh Ian Nepo dengan langkah gajah ke petak B7 untuk memberikan pin-pinan pada kuda putih ini. Diblokade oleh gajah di petak F3.
Mungkin di langkah sebelumnya kawan, putih bisa mempertimbangkan langkah menteri ke petak D7 untuk melindungi kuda serta menyerang gajah hitam ini. Coba kita visualisasikan langkah menteri apabila bergerak ke petak D7. Mungkin hitam akan membalas dengan gajah C6 mengancam menteri. Bisa dibalas oleh putih dengan gajah F3. Dan bila hitam pukul menteri putih, putih bisa pukul balik menteri hitam dengan kuda dengan tempo skat, dan hitam pun akan kehilangan satu perwira. Dan apabila di posisi ini kawan, hitam melanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda bisa dipukul balik oleh menteri. Dan dengan variasi ini posisi putih pun masih cukup lebih baik daripada hitam. Tapi di sini kawan, Magnus Carlsen lebih memilih variasi gajah langsung ke F3, dibalas Ian Nepo dengan pertukaran perwira. Ian Nepo menggeser beteng A ke D8 mengancam gajah, di backup oleh menterinya di petak C6. Mengajak untuk bertukar menteri. Tantangan diterima, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh gajah. Sekarang kita memasuki babak endgame kawan, dengan 2 beteng plus 1 gajah melawan 2 beteng plus 1 kuda. Dan pada posisi seperti ini, seperti yang kalian lihat, bahwa Magnus Carlsen unggul 2 pion. Tapi setelah pion pukul pion oleh Ian Nepo, Magnus Carlsen atau selisih pion hanya 1 bidak saja. Di sini Carlsen melanjutkan dengan beteng naik ke G5 mengancam kuda, kuda ke E7 berbalik mengancam gajah, gajah kembali ke F3, sekarang pion pukul pion, dipukul balik oleh pion. Magnus Carlsen masih unggul 1 pion kawan, dan pada posisi ini siapakah yang lebih baik? Ya, posisi Magnus Carlsen masih lebih baik. Dengan pertarungan terbuka seperti ini kawan, gajah masih lebih kuat daripada kuda. Dan coba kita lihat saja langkah-langkah berikutnya dari kedua pemain, apakah bisa memanfaatkan posisi serta keunggulan bidak-bidak masing-masing. Beteng hitam naik ke petak D3 memberikan ancaman pada pion E3, di backup oleh beteng di E5. Melindungi pionnya juga mengancam kuda. Kuda lompat ke C8, pion A4 menghindari ancaman dari beteng hitam sehingga betengnya bisa bebas bergerak. Kuda lompat kembali ke D6, beteng A bergeser ke C1, beteng hitam bergeser ke B8, dan sekarang raja naik ke D2 mengaktifkan rajanya. Ian Nepo menggeser beteng naik ke B3, beteng putih naik ke C6, raja hitam bergeser ke F8, sekarang Magnus Carlsen memainkan pion A5. Mungkin langkah beteng ke petak C7 ini patut dipertimbangkan oleh putih, yaitu menempatkan betengnya di baris kedua baris pertahanan hitam. Biasanya banyak sekali pemain yang suka menempatkan betengnya di baris kedua lawan ini. Dan pastinya kawan, nanti setelah beteng ditempatkan di petak C7, kuda pun tidak akan berani untuk mengancam beteng di petak C7 nanti karena akan terjadi ancaman skakmat di 2 langkah berikutnya. Tapi Magnus Carlsen lebih memilih memainkan pion A5-nya kawan, dibalas oleh Ian Nepo dengan pion F6 mengancam beteng. Beteng digeser ke E6 memberikan ancaman pada kuda hitam, kuda lompat ke F5, sekarang pion H6 lanjut Magnus Carlsen. Magnus Carlsen mengorbankan pionnya. Mungkin langkah ini adalah sebuah taktik menunggu kawan-kawan, karena pionnya ini yang bertumpuk di lajur H ini merupakan pion lemah. Sehingga dia memanfaatkan temponya sambil menunggu pergerakan oleh hitam selanjutnya. Dan juga dengan melakukan pengorbanan pion H6 ini kawan untuk mengosongkan petak H5 yang akan memberikan opsi bagi gajahnya untuk ke petak ini, yang akan memberikan dukungan bagi beteng ditempatkan di petak E8 nantinya memberikan ancaman skakmat. Langkah ini pun langsung direspon oleh Ian Nepo dengan kuda pukul pion. Tapi Magnus Carlsen tidak melanjutkan langkah gajah ke petak H5 ini kawan, memilih langkah beteng ke C8 skak terlebih dahulu. Raja ke F7, beteng bergeser ke A6, dan beteng hitam D2 skak, raja ke G3, kuda ke F5 skak, raja ke F4, dan beteng ke F2 mengepin gajah. Bila raja pukul kuda, maka beteng pukul gajah oleh Ian Nepo. Magnus Carlsen memilih beteng A pukul pion A7 skak, raja ke G6, sekarang beteng C naik ke C7. Untuk memberikan tekanan pada pion G7 ini kawan, agar kuda pun tidak akan berani kemana-mana meninggalkan pionnya.
Dan apabila kawan hitam melanjutkan dengan langkah beteng pukul pion E3, maka putih akan menjawab dengan beteng pukul G7. Jika kuda hitam pukul beteng, raja bisa pukul beteng hitam. Oleh karena itu di posisi ini, Yanepo hanya melangkahkan rajanya ke H6, meninggalkan kudanya agar dipukul raja putih. Tantangan diterima oleh Magnus Carlsen, raja pukul kuda, dan Yanepo pukul pion E3. Tidak terburu-buru pukul gajah putih ini kawan, karena gajah ini sudah tidak dapat kemana-mana lagi, karena sudah kena pin oleh beteng hitam. Dan dengan memukul pion E terlebih dahulu ini kawan, akan membatasi ruang gerak raja putih agar tidak bisa melintas ke petak tengah. Dan di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan beteng ke C5. Pion G6 lanjut Yanepo skak. Jika raja pukul pion F6, maka beteng pukul gajah skak hanya bisa ditutup oleh beteng pukul beteng skak mat. Magnus Carlsen melangkahkan rajanya ke petak G4. Dan setelah beteng pukul gajah ini kawan, Magnus Carlsen menyerah pada Ian Nepomniachtchi di langkah ke-46. Karena ancaman berikutnya adalah ancaman skak mat dari Ian Nepo, yaitu akan didahului dengan pion F5 skak, raja bergerak ke petak H4 dan akan diikuti dengan langkah beteng ke petak H3 skak mat. Tentu saja apabila putih tidak ingin kena skak mat kawan, maka beteng putih harus pukul pion dan akan dipukul balik oleh hitam. Dan dengan komposisi bidak seperti ini dapat dipastikan putih akan tetap kalah. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat beteng pukul gajah, Magnus Carlsen pun menyerah di langkah ke-46. Itulah kawan game kedua dari Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi pada babak semifinal matchday kedua tadi malam. Sekali lagi kawan-kawan, tadi malam sebetulnya Magnus Carlsen mampu kembali lagi setelah berhasil memaksakan permainan ke babak tiebreak. Sayangnya di babak tiebreak dengan permainan blitz 2 kali, Magnus Carlsen harus kembali kalah dari Ian Nepomniachtchi. Di game pertama pada permainan blitz, Magnus Carlsen bermain imbang, tapi pada game yang kedua Magnus Carlsen harus kalah dari Ian Nepomniachtchi. Sekali lagi kawan, babak final mempertemukan antara Ian Nepomniachtchi versus Anish Giri. Dan kita akan tunggu permainannya nanti malam kawan, siapakah akan menjadi juara. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.